Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-solihah, bagaimana kabar kalian di sore hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada sore hari ini Ustazah Rizka kembali akan melanjutkan kisah tentang sirah Nabawiyah Muhammad teladanku. Nah, yang sebelumnya kemarin sudah disampaikan oleh Ustazah Susi ya. Kira-kira tentang apa? Ya, kemarin berdialog dengan Buhairah. Nah, kali ini Ustazah Rizka akan melanjutkan kisah tentang saran Buhairah kepada Abu Thalib. Kira-kira ceritanya seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, solih-solihah, Buhairah akhirnya menanyakan kepada Nabi Muhammad perihal tentang bagaimana cara duduknya, bagaimana postur tubuhnya, dan banyak hal lain. Muhammad menjawab semuanya, dan jawaban itu ternyata benar, sesuai dengan yang diperkirakan oleh Buhairah. Kemudian Buhairah pun melihat punggung Muhammad. Apa kira-kira yang dilihat? Nah, Buhairah melihat ada tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang yang bekam, habis berkam gitu ya, tandanya merah-merah di bahu Muhammad kanan dan kiri. Setelah itu Buhairah mendekati Abu Thalib dan kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Abu Thalib, apakah anak ini adalah anakmu?" "Ya, dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhairah pun menggeleng. "Tidak, dia pasti bukan anakmu. Anak muda ini tidak mungkin memiliki ayah yang masih hidup," kata Buhairah. Abu Thalib agak tercengang. "Hah?" Dia pun kemudian mengangguk. "Kau benar, dia bukan anakku. Dia adalah anak saudara." Buhairah pun mengangguk-angguk. Lalu bertanya lagi, apa yang dikerjakan oleh ayahnya? Abu Thalib pun menjawab, "Ayah dari pemuda ini sudah meninggal sejak dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah kemudian. Nah, kemudian Buhairah pun mengambil nafas dalam-dalam. Buhairah kemudian mendekatkan kepalanya kepada Abu Thalib dan membisikkan sesuatu, memberikan saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini pulang ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang yang jahat. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika orang-orang Yahudi melihat anak saudaramu ini, maka mereka pasti akan membunuhnya." Mendengar saran dari Buhairah, kemudian Abu Thalib pun sedikit ketakutan mendengar peringatan itu. Kemudian Buhairah melanjutkan, "Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada anak saudaramu ini. Karena ini sudah ada tanda-tanda yang aku lihat pada dirinya. Kemudian segera bawa pulanglah anak ini setelah menyelesaikan urusanmu." Kemudian semakin meyakinkan hati Abu Thalib. Setelah mendengar saran dari Buhairah, kembali Abu Thalib segera menyelesaikan urusan bisnisnya, gitu ya solih-solihah, menyelesaikan urusan bisnisnya. Kemudian Abu Thalib segera membawa Muhammad pulang. Nah, dan Abu Thalib pun berjanji, sesulit apapun kehidupannya, Abu Thalib tidak akan pernah lagi untuk membawa Muhammad berdagang ke tempat yang jauh demi untuk melindungi keponakannya itu. Gitu ya solih-solihah. Nah, kemudian Ustazah Rizka lanjutkan dengan perlindungan Allah SWT. Nah, jadi solih-solihah, tadi di kisah sebelumnya untung Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad atau Muhammad kecil pulang ke negeri asalnya.
Karena setelah melaksanakan saran dari Buhairah, itu Abu Thalib segera melaksanakan perintahnya, karena memang perintah tersebut beralasan gitu ya. Ada tadi tanda-tanda yang dilihat oleh Buhairah di bahu yang ada pada Muhammad. Ya, kemudian Buhairah pun segera kembali menemui Abu Thalib, dan Abu Thalib juga segera melaksanakan perintah dari Buhairah untuk segera pulang. Nah, setelah pulang, apa yang terjadi kemudian, saudara? Mau tahu selanjutnya? Simak kisah dari Ustazah ya. Kemudian ada 3 orang Yahudi ya, ahli kitab bernama Darais dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah, "Hei Buhairah, apakah kamu melihat ada seorang anak dengan ciri ini dan itu?" Kemudian Buhairah pun tahu bahwa yang mereka cari adalah Muhammad. Nah, kemudian Buhairah pun melihat 3 orang tersebut ya. Wah, ternyata Buhairah pun mengeri karena mereka menyanjang senjata-senjata yang tadi ya yang dibawanya. Nah, Buhairah pun menatapnya dengan perasaan yang ngeri dan ketakutan juga. Nah, kemudian apa yang dilakukan Buhairah? Buhairah mengerti bahwa ketiga orang ini akan mencari Muhammad dan kemudian akan membunuhnya kalau mereka menemukan. Ternyata Buhairah menemui orang itu dengan tenang. Menemui mereka dengan tenang, kemudian menasihati ketiganya akan adanya kekuasaan Allah. Mereka terus diberikan nasihat, mereka terus diberikan pemahaman-pemahaman bahwa akan adanya kekuasaan Allah, dan diingatkan biar bagaimanapun mereka tidak akan bisa membunuh Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Oke, kemudian akhirnya ketiganya tersebut membenarkan apa yang disampaikan oleh Buhairah. Gitu ya saudara-saudara, mereka membenarkan perkataan Buhairah dan akhirnya mereka ketiganya berlalu meninggalkan Buhairah dan mereka tidak jadi membunuh Muhammad. Wah, pasti sangat ngeri sekali ya. Nah, salih-salihah, demikian Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah SWT membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya gitu ya, paling agung sikap dan santunnya, sopan santun, kemudian juga paling baik tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlaknya yang mengotori kaum laki-laki sehingga semua orang menjulukinya. Nah, kira-kira apa salih-salihah, kalian tahu atau tidak julukan yang diberikan kepada Muhammad? Apa ya? Sesu ingin dengar? Ya, betul, sudah ada yang bisik-bisik. Al-Amin, betul sekali. Semua orang menjuluki Al-Amin karena Allah SWT mengumpulkan pada Muhammad segala hal yang baik. Masya Allah. Nah, dan ketika Muhammad gitu ya menjadi seorang rasul, beliau juga bercerita kisah yang lainnya ini tentang perlindungan Allah kepadanya sejak Muhammad masih kecil dari bentuk kejahatan atau kejahilan orang-orang yang ingin membunuhnya. Rasulullah pun bersabda, "Pada masa kecilku aku bersama anak-anak Quraisy mengangkat batu untuk permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya, semua dari kami melepas baju dan meletakkan baju kami di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu." Mereka bermain. Kemudian aku maju dan mundur bersama mereka. Namun apa yang terjadi pada Muhammad kecil? Tiba-tiba seorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menampar dengan tamparan yang sangat menyakitkan sampai Muhammad merasa sangat kesakitan. Dia berkata, "Kenakan pakaianmu," kata orang tersebut. Kemudian aku, kata Muhammad kecil, aku mengambil pakaianku dan memakainya, kemudian memakai pakaian tersebut. Setelah itu aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan
tidak seperti teman-temanku. Nah, teman-temannya yang lain tidak memakai pakaian. Karena tadi Muhammad mungkin seseorang yang menamparnya itu tahu sudah aja tanda-tanda yang tadi seperti saja kisahkan sebelumnya, ya. Masya Allah sekali ya, solih-solihah. Di betapa Allah sangat melindungi Muhammad waktu masih kecil begitu, Masya Allah sekali. Kemudian juga selain itu Muhammad waktu kecil juga sangat baik ya, membantu pamannya untuk menjadi gembala sewaan. Nah, ini bukan berarti Muhammad ingin mencari uang saku, tidak, karena Muhammad ingin membantu pamannya Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan. Masya Allah. Jadi bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil pelajaran dari kisah Muhammad kecil tadi ya, bagaimana beliau mendapatkan perlindungan Allah, kemudian mendapatkan gelar Al-Amin dan juga membantu pamannya. Jadi solih-solihah bisa meniru akhlak Rasulullah. Kemudian solih-solihah juga bisa membantu orang tua di rumah dan membantu siapapun. Nah, itu ya yang dapat Ustazah Rizka sampaikan. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Ustazah Rizka. Insya Allah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah yang lain dalam kisah Sirah Nabawiyah di Muhammad Teladanku yang selanjutnya. Ya, selesai. Ustazah mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you, solih-solihah.